beliau tuh pengen menikmati air sungai. Memang air sungai itu jernihnya luar biasa. Langsung minum. Dia langsung minum. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Tadi di sesi kedua, Fahri sudah belak-belakan bagaimana proses karirnya tanpa unsur pemanfaatan. Dan kali ini kita ingin berbicara intens bagaimana kedekatannya dengan wali kota ketiga yang menjabat hanya 9 bulan, terkenal dengan sebutan Wali Kota Songo. Wali Songo, Bapak Raja Ariza. Bu Fahri, sedekat apa dengan Bapak Raja Ariza meskipun jabatannya 9 bulan sebagai pelaksana tugas? Saya memang masuk di situ pada saat beliau menjadi PJ Wali Kota, ya kan, 2018. Betul-betul di posisi humas ya? Saya masuk 21 Februari. Pada saat hari itu adalah hari upacara peringatan Hari Sampah Sedunia. Sampah janganlah tengok saya tuh. Saya tak tengok. Kru-kru yang di belakang ini banyak tengok aja orang ini. Saya ingat pada saat Hari Sampah Sedunia. Oke. Beliau jadi pemimpin inspektur upacara. Saya waktu itu tidak berada di depan karena saya ini ibaratnya masih anak bawang. Oke. Saya berada di peserta. Kebetulan ada kawan saya kan. Jadi setelah upacara saya masuklah, saya lapor sama Kasubat saya waktu itu, Ibu Elvi. Saya panggil kakak, kak mau lapor, tak usah lapor lah katanya gitu kan, udah bisa lah, udah paham lah kakak. Setelah itu dia minta saya untuk jadi staf di humas, untuk tukang buat berita. Tukang buat berita humas. Tukang buat berita. Saya buatlah, cobalah Fahri buat berita tentang Hari Sampah tadi. Saya buatlah, karena kita basicnya bahasa Indonesia. Dan mata kuliah kita tuh ada buat berita, jurnalistik, bahasa jurnalistik, semuanya kita paham. Buatlah kita, memang udah biasa nulis kan, kita tulis lah kan. Nah ini udah mantap nih, tak perlu lagi lah diajarin katanya. Disitulah awalnya. Kemudian bertemu sama Pak Raja Ariza yang pertama, itu pada saat saya setelah 1 minggu saya bertugas. Oke, bersemayam di Pemko. Satu minggu baru ketemu sama Raja Ariza. Turun lapangan. Sosoknya macam mana nih, Raja Ariza? Beliau itu sosoknya yang sangat disiplin dan on time. Sangat disiplin dan on time. Sangat. Jadi ada cerita lucu nih. Tak lucu-lucu, kalau jangan lucu sangat lah ya. Oke. Pokoknya cerita menarik lah. Pokoknya lucu tak lucu saya ketahui. Aja. Oke, silakan. Jadi cerita menarik ini, saya setiap ada jadwal, misalnya saya kena jam 7 atau jam 8 pagi. Saya jam 5 memang saya dah bangun. Jadi sekitar jam 6 saya dah mulai. Maksudnya yang bangun awaknya atau yang lain yang bangun? Iya, saya lah yang bangun. Oke. Karena biasanya kalau laki-laki ini kalau subuh tuh itu normal. Iya, betul. Ya kan? Saya pun begitu juga. Jadi sebelum subuh sebetulnya udah bangun. Oke. Lanjut. Apa ya Bang? Ayam misalnya kan? Cicak. Itu. Jadi saya bawa jam 6 atau jam setengah 7 tuh saya udah mulai mandi. Oke, mandi juga. Iya, tak mungkin. Iya. Cuci muka ya, tak mungkin pula. Jadi saya bawa handphone ke dalam kamar mandi. Oke. Karena saya yakin beliau itu sangat on time. Jadi pernah dalam satu acara itu sebenarnya acara tak penting-penting kali lah sebenarnya. Tapi beliau memang mau menyempatkan diri untuk hadir. Acara itu di Gedung Gonggong waktu itu. Acara itu dijadwal jam 10. Ternyata beliau datang jam setengah 10. Setengah jam sebelum acara. Jam sebelum acara. Jadi apa tak terbirit-birit gitu? Ya PJ Wali Kota kan? PJ Wali Kota. Jadi kita setiap kegiatan apapun, handphone tuh harus tak boleh jauh dari kita. Jadi suatu pagi itu, misalnya tadi saya bilang jam 8, kita jam 7 tuh udah standby di lokasi acara. Belum masih di rumah misalnya. Masih di rumah. Jam menunggu arahan lah, menunggu arahan. Begitu Bapak di tulisan Bapak OTW, bergegas lah kita pergi. Dimanapun tempatnya. Jam 7 lah kita dah mulai standby. Oke. Jadi jam 8 acara, orang belum ada. Dia dah ada. Dia duduk. Jadi kata ajudan, Pak, kita keliling dulu. Tak apa. Kita di sini aja. Sini aja. Kita wajib nunggu orang, jangan orang nunggu kita. Itu perkataan dari Bapak Raja. Kita nunggu orang, jangan orang nunggu kita. Nah, masalah makan lagi nih. Selera Bapak Raja Ariza itu seperti apa? Pak
Raja Ariza tuh Apakah hobi makan jam dinding karena on time tadi? Atau cemilannya Makan jarang alarm. nah, makan alarm? beliau tuh pemakan segala sih kayaknya. Oh, karnivora. Sama dengan kita juga Iya, gitu kan. juga. Jadi beliau itu kalau disuguhkan makan apa aja makan. Makan. Oke. Tidak ada yang spesial. Tidak ada. Jadi saya pernah dinas sama beliau di Pandeglang tuh. Jadi di Pandeglang itu hari ini acara, besok acara, hari ini kita sampai. Besok kalau acara selesai siang, malam kita udah balik. Oke. Tak sempat beli hari-hari. Nggak sempat. Jadi cuma 2 hari. Jadi makannya makanan Padang ke makanan apa dia bantai aja makan. Oh, Yang penting kata dia ya kita makan aja, yang penting perut kita kenyang daripada kita kelaparan. nothing spesial. Tak ada. Maksudnya tadi kan Pak D suka yang pedas-pedas, Bu Tak Tati ada. suka sayur. Kalau tak salah dia beliau tuh memang hobi makanan Padang. Oh, meskipun namanya Raja Ariza. Karena kan kita agak ada kedekatan kan. Betul. Cuma kalau iya betul lah. Kalau tidak namanya Udo Ariza kan. Bagindo. 9 bulan maka beralih pimpinan tampuk kuasa ke tangan almarhum Haji Sahrul SPD. Bagaimana pula dengan wali kota keempat ini? Beliau itu memang sosok pendidik ya. Hmm. Pendidik, kemudian orangnya penyabar, tak banyak cakap. Jadi memang sosok ayah lah bagi kita kan. Ini perkataan jujur atau Jujur. perkataan ngampu seorang Jujur. staf Prokompim? jujur. Jujur, oke, baik. Karena saya memang kenal beliau itu memang beliau dari guru. Hmm. Walaupun bukan guru saya ya. Iya, iya. Saya kenal pada saat beliau jadi guru SD, kemudian saya juga waktu itu jadi guru, beliau jadi ketua PGRI waktu itu kan. Beliau jadi wakil wali kota. Jadi kita dah terbiasa. Nah ini menarik. Di zaman Bu Tati ketika Bung Fahri buat pantun, it's okay. Karena Bu Tati bukan pemantun. Begitu juga dengan Bapak Lis Darmansyah dan Bapak Raja Ariza. Di wali kota keempat, Pak Sahrul kan juga almarhum ini seorang pemantun. Apakah Bung Fahri terabaikan? Wah, aku pemantun nih, wali kota pula. Engkau siapa? Wah, staf PTT lagi. Tak pakai. Apakah tidak seperti itu atau memang justru dipakai juga pantun-pantun Bung Fahri? Alhamdulillah pasti dipakai. Meskipun dia seorang pemantun. Iya. Oh. Kecuali memang pantun-pantun yang mungkin almarhum ayah hafal. Spontanitas. Misalnya ada kalau Tuhan menggali sumurnya apa? Dari sumur di waktu pagi. Kalau mudah-mudahan kita panjang umur, lain kesempatan kita jumpa lagi itu. Spontanitas. Itu. Jadi kalau ada acara nih, jadi cerita sedikit. Kalau ada acara, kawan-kawan protokol bahkan ajudan itu sibuk bertanya dengan saya. Oke. Fahri tolong buatkan pantun tentang ini. Jadi kadang-kadang saya saking malasnya ditelepon orang, begitu jadwal keluar, Udah buatkan pantun. saya buatkan pantun. Siapa yang tugas? Misalnya Yohan tugas. Nah, ini Yohan pantun tentang ini ya, kirim. Besok dikasih ke ayah. Catat. Dulu sampai seperti itu. Karena saya ada waktunya kita memang malas nak menerima telepon, terima SMS atau Me WA. time lah. Ya. Betul. Karena memang tak mau diganggu atau apa kan. Jadi walaupun kita ikut bertugas, kan tengok mood juga kan. Betul. Nah, jadi kan pengennya yang perfect untuk beliau. Walaupun terkadang kan ada pantun yang walaupun ada dalam sambutan ada pantun juga. Ya. Kadang-kadang beliau tak baca pantun tuh. Oh. Pantun yang di dalam kopean itulah yang dibaca. Yang sisipan. Sisipan itu yang dibaca. Jadi ada satu cerita beliau bilang sama ajudan, siapa yang tugas di sana? Ada Fahri. Kalau ada Fahri, alhamdulillah aman pantun kita di dalam mobil tuh. Begitu turun ajudan, bang tadi ayah ngomong gini bang, ayah nanya situ tuh yang tugas itu yang ada Fahri atau tidak? Pantun macam mana? Oke. Pantun macam mana? Amannya ada bang Fahri. Jadi sampai detik terakhir beliau jadi wali kota itu masih saya yang buat pantun. Oke. Nah, kembali lagi masalah makan. Saya masih penasaran masalah makan orang-orang hebat di Tanjung Pinang ini. Semua makannya nasi. Betul. Cuman apakah ada yang spesial? Kan tadi kita tahu tuh Bu Tati suka sayur, Pak Lis suka pedas, Pak Raja Ariza makan segalanya. Nah, Pak Sahrul? Kalau ayah nih makannya apa ya? Sama lah.
dengan kita nih. Melayu juga. Kadang-kadang ada juga yang makanan Padang. Yang jelas kalau dinas luar tak jauh dari makanan Padang. Oke. Nah, jadi kalau dinas luar kalau tak di sederhana, boleh sebut merek? Boleh. Di sederhana kah? Kemarin di Lamun Ombak lah. Nah, pokoknya yang bisa kita makan lah. Oke. Jadi kalau makanan-makanan yang Macam KFC gitu pernah? Ayo kita KFC. tak pernah pula ayah tuh. Tak pernah pula makan martabak Mesir lah. Macam gitu. Artinya apa yang kita makan sebetulnya kita peluang jadi wali kota sebetulnya juga ada pada kita ya. Karena bentuk makannya pun lebih kurang. Bahkan lebih hebat kita makan kadang. Iya juga. Pergi makan sushi lah, makanan Korea lah. Iya. Walaupun ujung-ujung kalau tak kenyang pergi pecel lele. Nah, untuk posisi almarhum Pak Sahrul, momen spesial menjelang karena jabatan beliau ini tak lama. Iya. Sudah dulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Momen spesialnya di mana? Momen spesialnya pada saat saya dinas terakhir sama beliau di Sumatera Barat. Itu sudah COVID atau belum? Tanjung Pinang baru satu kasus. Waktu kami berada di sana baru satu kasus. 17 Maret kami pergi ke sana. Di perjalanan ayah tuh memang tipenya memang tak banyak cakap ya. Ayah tuh kan pendiam. Kalau kita tak ajak bercakap, dia tak bercakap. Tapi kali itu beliau banyak kali wejangan-wejangan yang diberikan. Jadi pada saat ada kegiatan mandiri misalnya kan di luar jadwal, beliau memang waktu kita pergi ke Bukit Tinggi, beliau mengajak semua rombongan tuh fotonya berdua sama beliau di depan jam gadang. Berdua, ganti-gantian berdua. Iya. Oke. Semua dikasih kesempatan untuk foto berdua. Dan itu tak pernah sebelumnya dibuat. Pernah sih, cuman tidak permintaan beliau. Oh, kalau kali ini permintaan beliau. Iya. Pertama sekali yang dipanggil ya pertama ibu kan, istrinya dipanggil, kemudian yang orang kedua dipanggil saya. Fahri sini foto sama ayah, bila lagi nak foto. Ada nyimpan file? Ada. Mungkin boleh kami minta untuk kita tayangkan? Boleh. Oke. Itu foto terakhir. Kemudian sambil berjalan ayah bilang, di tempat makan kita tak tahu nih kapan kita dipanggil. Jadi nikmati aja lah hidup ini. Itu berapa bulan sebelum beliau wafat? Beliau wafat bulan April kan? Kejadian itu Maret. 1 bulan. Ya mungkin kata orang itulah pertanda beliau akan pergi gitu. Dan itu sebenarnya tanda-tanda tidak terengah tuh. Ya, tidak ngeh. Setelah beliau tidak ada baru ngeh. Oke. Apa Ngaresiano ya? Mana saya tahu kampung orang. Jadi ada bukit-bukit tuh Ngaresiano lah kalau tak salah saya. Beliau tuh pengen menikmati air sungai. Memang air sungai itu jernihnya luar biasa. Langsung minum. Dia langsung minum. Cuci muka, minum, enak airnya nih kata dia. Dia nikmati itu. Dia bilang enak airnya segar. Kalau di Tanjung Pinang ada air seperti ini, pasti pam kita aman. Beliau bilang gitu. Dan tuh melihat ada batu cantik. Ini kalau Ri, kalau engkau bikin batu cincin, cantik Ri. Oh, sempat bergurau. Foto sama ibu, foto kami sama kami. Misalnya, ya selfie dulu ya. Ayah tuh selalu mau, tapi kali itu wajahnya sumringah. Jadi seperti apa ya, memberikan kesan terakhir lah dengan kita. Tapi terakhir sekali saya berjumpa beliau pada saat saya setelah pulang ke Tanjung Pinang, pada saat COVID itu mulai bertambah sekitar 4 atau 5 orang, saya wawancara beliau. Bagaimana cara langkah-langkah pemerintah untuk menangani COVID. Itulah terakhir saya ketemu. Dan jawaban beliau? Ya sesuai dengan himbauan. Itu tetap jaga jarak, pakai masker. Pasca itu beliau masuk rumah sakit dan tidak ada ketemu. Itulah terakhir ketemu saya di gedung daerah. Ada bantuan dari Pemprov untuk COVID dari Pinang. Nah, pemirsa, itu tadi berkesannya sosok almarhum Sahrul di mata Fahri. Lantas tampung kuasa Tanjung Pinang beralih di wali kota kelima, meskipun posisi beliau masih PLN, oke, untuk tidak tersebut BLT gitu kan. Sekejap lagi. Dan jangan dibuat lagi. Oh tidak. Meskipun beliau di posisi PLT, tapi beliau adalah sosok wanita setelah Suryatati Amanan yang memimpin kota Tanjung Pinang. Seperti apa
kedekatan Fahriansah dengan PLT Wali Kota Ibu Rahma? Kita saksikan setelah yang satu ini. Tetap stay tune di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Asyik menung mikir pelabuhan, kemacuran cari umpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan. Alamak oi, dia macam gila jahat